Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan berdasarkan bahan MTPJ Sinode Gemim tanggal 20 sampai 26 April tahun 2025 dengan bacaan Alkitab terdapat pada Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10 yang berkata, Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, dalam Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10 ini, kita melihat peristiwa kebangkitan Kristus terjadi pada hari Minggu pagi. Hari Minggu di sini penting dan perlu kita perhatikan. Mengapa? Karena orang Kristen beribadah pada hari kebangkitan Kristus, yaitu pada hari Minggu, bukan pada hari Sabtu. Hari Minggu adalah hari pertama pada setiap minggu, sedangkan hari Sabtu adalah hari terakhir dari setiap minggu. Hari Minggu juga merupakan hari kemenangan, di mana Yesus bangkit pada hari pertama. Demikian juga pada hari Pentakosta jatuh pada hari Minggu, di mana pada hari tersebut terjadi kebaktian yang pertama bagi umat Kristen, dan pada hari itu juga 3.000 orang sekaligus bertobat. Jadi ibadah orang Kristen yang pertama berbeda dengan orang-orang Yahudi di dalam Perjanjian Lama yang jatuh pada hari terakhir, yaitu hari Sabtu. Hari Minggu adalah hari pertama. Ini memiliki arti yang penting bagi umat yang percaya pada Yesus Kristus, yaitu agar kita memulai apapun bersama dengan Kristus dulu. Jadi pada hari pertama, yaitu hari Minggu pagi benar, Maria Magdalena datang ke kubur, dan ketika sampai di kubur, ternyata Tuhan Yesus sudah tidak ada. Betapa kagetnya Maria, lalu dia berlari dan melapor kepada Petrus dan murid yang lain yang adalah penulis kitab ini sendiri, yaitu Yohanes, murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Mendengar itu, Petrus dan murid yang lain berlari ke kubur di mana Tuhan Yesus dikuburkan, dan ternyata benar bahwa kubur tersebut sudah kosong. Petrus hanya melihat kain kapan tergeletak di bawah. Apakah mereka sebelumnya mengerti bahwa Kristus sudah bangkit? Tidak. Kebangkitan Kristus masih sulit dimengerti oleh mereka, dan demikian juga oleh orang-orang pada masa kini. Mengapa? Pertama, kebangkitan merupakan misteri. Waktu Yohanes masuk ke dalam ruangan tersebut, dia mengatakan, baru aku mengerti, karena sebelumnya dia tidak mengerti mengenai kebangkitan Yesus. Mengenai kematian dan kebangkitan Kristus, Alkitab mencatat sedikitnya 4 kali diberitakan di dalam keempat Injil. Tetapi meskipun 4 kali diberitakan, ini juga merupakan satu misteri. Ya, kebangkitan memang merupakan satu rahasia yang tidak mudah dimengerti, karena misteri ini merupakan misteri yang menerobos seluruh kemungkinan logika manusia.
Dunia berusaha berjuang habis-habisan dengan segala cara untuk mengalahkan kematian. Tetapi fakta mengatakan sampai detik ini tidak pernah ada usaha yang mampu mengatasi kesulitan terbesar dari problema hidup manusia, yaitu kematian. Tetapi tatkala Yohanes dan Petrus masuk dan melihat kubur tersebut kosong, maka detik itulah Yohanes mengalami momen di mana misteri itu dibongkar. Kalimat yang Yohanes telah dengar sebelumnya, namun yang ia tidak mengerti pada saat itu, dibukakan oleh Tuhan. Hal seperti ini juga terjadi dengan 2 orang murid yang berjalan ke Emmaus dan juga dengan Maria Magdalena. Sebelum pikiran mereka Tuhan buka, sekalipun mereka telah mendengar, bahkan berada bersama dengan Yesus, namun peristiwa kebangkitan akan tetap merupakan misteri bagi mereka, kecuali Tuhan sendiri yang membukakan pikiran mereka, barulah mereka bisa mengerti misteri ini. Hal yang kedua, fakta kebangkitan Kristus, saudara, ketika kita membaca Alkitab, jelas sekali, baik itu dalam Injil Yohanes maupun semua Injil mencatat tentang prinsip dan kenyataan kebangkitan Kristus dengan begitu jelas sekali. Ketika murid-murid mengatakan Tuhan Yesus tidak ada dan batu terguling, maka mereka lari ke kuburan. Batu yang begitu besar yang diperkirakan beratnya beberapa ton sekarang sudah terguling ke samping dan malaikat keluar, sedangkan para penjaga melarikan diri. Lalu mereka melapor kepada para imam besar dan menceritakan semua yang terjadi. Para imam besar kemudian menyogok para prajurit untuk menceritakan bahwa mayat Yesus dicuri oleh para murid. Saudara-saudara, dalam hukum Romawi, jika para murid lengah dalam menjaga kuburan yang telah disegel oleh pimpinan Romawi seperti Pilatus, maka penjaga tersebut harus mati. Jadi para prajurit yang menjaga mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dan para ahli Taurat juga tahu akan hal itu, maka mereka mengatakan jika nanti setelah mereka, maksudnya para penjaga atau prajurit memberitakan bahwa murid-murid mencuri mayat Yesus, itu berarti kegagalan mereka untuk menjalankan tugas mereka dan mereka bisa dihukum mati karena hal ini. Maka para imam besar nanti yang akan melobi para pimpinan Romawi supaya mereka terbebas dari hukuman itu. Saudara, berita mayat Yesus dicuri masih cukup relevan hingga saat ini, tetapi kalimat ini sebenarnya sulit untuk kita dapat percaya. Mengapa? Pertama, sejarah menyatakan tidak ada satu buku yang menyangkal kebangkitan Kristus, bahkan tulisan-tulisan dari orang-orang Romawi, orang-orang yang sama sekali tidak ada hubungan dengan kekristenan. Yang kedua, melalui Injil Yohanes saja, kita menemukan banyak fakta yang menunjukkan bahwa Kristus bangkit. Hal ini dapat kita lihat misalnya kain kapan yang membungkus tubuh Kristus tidak dibawa. Kain kapan tersebut berada di bawah meja batu tempat di mana Kristus dibaringkan. Suatu alasan yang tidak masuk akal jika para murid mencuri mayat Yesus, namun sebelumnya mereka melepaskan kain kapan yang membungkus tubuh Kristus. Demikian juga dengan kain pelunya yang sudah dilipat dengan rapi dan diletakkan di pinggir. Ini menunjukkan satu persiapan yang baik. Alkitab mencatat dengan begitu teliti bahwa kebangkitan merupakan satu fakta sejarah yang sulit dimengerti oleh logika manusia biasa, tetapi ini benar-benar terjadi. Bahkan Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15 mengatakan bahwa lebih dari 500 orang sekaligus menyaksikan Yesus bangkit dan sebagian dari mereka masih hidup ketika surat 1 Korintus ini ditulis. Iman Kristen bukan iman yang mimpi, bukan iman yang bohong, melainkan iman yang didasarkan pada fakta. Iman memang tidak boleh direduksi hanya di wilayah logika, tetapi iman bukan kontra logika. Iman Kristen adalah iman yang berlandaskan pada semua yang terjadi dalam sejarah. Yang ketiga, inti kebangkitan Kristus
Di dalam membicarakan kebangkitan Kristus ini, kita tidak hanya berbicara mengenai misteri kebangkitan Kristus, juga bukan hanya membahas fakta kebangkitan Kristus, melainkan juga inti daripada kebangkitan Kristus itu sendiri. Inti kebangkitan Kristus merupakan fakta kemenangan dan kuasa terbesar, yaitu kematian. Di dalam 1 Korintus pasal 15, Paulus menyatakan satu pekik kemenangan yang menjadi doksologi. Jika Kristus sudah bangkit, di manakah kuasamu kematian? Di manakah sengatmu? Kebangkitan Kristus merupakan kemenangan atas kematian, kemenangan atas jerat atau belenggu. Ketika Kristus bangkit, kuasa dosa yang paling mengerikan sudah dipatahkan, sengat dosa yang menakutkan sudah dihancurkan, dan pada saat itulah kemenangan yang paling tuntas sudah dinyatakan melalui kebangkitan Kristus. Yang keempat, inti kebangkitan Kristus ini memberikan kepada kita satu pengharapan. Pengharapan ini bukan pengharapan yang dualisme, melainkan satu pengharapan yang bersifat mutlak di dalam Kristus. Melalui kebangkitan Kristus, kita memiliki kepastian dan jaminan, dan pengharapan ini tidak bisa digeser di dalam sejarah. Dunia boleh mencoba membalik-balikan fakta, tetapi Alkitab mengatakan inti kebangkitan membuat seluruh usaha itu gugur. Pengharapan kekristenan tidak bergantung pada semua hal yang terjadi di dunia ini. Pengharapan Kristen didirikan di atas kemenangan Kristus yang bangkit dari kematian, dan itulah satu-satunya pengharapan yang sudah mengalahkan semua kemungkinan dari ketidakmutlakan yang ada di dunia ini. Jika Kristus sudah bangkit, Kristus sudah menang, dan kuasa maut dikalahkan, maka Dia yang sudah bangkit ini akan mengajak saudara dan saya bersama-sama. Fakta kebangkitan Kristus ini menjadikan kita pasti di tengah-tengah ketidakpastian di dalam dunia. Dunia ini tidak memiliki harapan, tetapi hanya dalam Kristus yang bangkitlah harapan satu-satunya. Hanya kembali kepada Kristus kita akan memiliki pengharapan yang pasti. Inilah yang menjadi harapan dalam pembacaan kita saat ini kepada kita sebagai umat yang percaya, bagaimana seharusnya kita merespons kepada Dia yang sudah menang dari kematian, bahwa hanya kembali kepada Tuhanlah kita memiliki pengharapan yang sejati. Selamat Paskah, Yesus telah bangkit. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.